Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Barat bersama pemerintah Kabupaten Tubaba menggelar rapat paripurna 3 agenda sekaligus dalam sehari pada Rabu lalu. Ketiga agenda paripurna itu yakni membahas mengenai pembicaraan tingkat 1 atas 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan paripurna pembentukan panitia khusus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045. Kemudian, paripurna internal penetapan 3 Raperda usul inisiatif. Sidang paripurna dimulai sejak pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, serta didampingi Wakil Ketua 1, Busroni, serta Wakil Ketua 2, Joko Kuncoro. Nampak hadir pula dalam sidang paripurna tersebut pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Muhammad Fersada, didampingi jajaran organisasi perangkat daerahnya, serta forum komunikasi pimpinan daerah lainnya. Dalam sambutannya, Muhammad Fersada mengatakan, jika visi Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 adalah Tulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Menurut Fersada, visi tersebut merupakan kondisi daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Visi ini pun telah diselaraskan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, serta visi RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, yaitu Smart, Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan. 873.794 diharuskan dari aktivitas pembiayaan sebesar 49.557.676.258 rupiah. Diharuskan dari aktivitas investasi aset non anggaran sebesar 8.690.042.235 rupiah. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar 15.324.968,91 rupiah. Hadirin yang saya hormati, kami menyambut sangat baik atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembahasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang semuanya tentunya dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang makin transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan langkah yang diperlukan guna menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai sebuah wujud nyata komitmen untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap kiranya DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berkenan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam atas laporan tanggung jawab APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2023, yang tentunya hal ini pun akan menjadi bagian yang sangat penting dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memajukan masyarakat dan daerah. Selain melakukan evaluasi, kami berharap DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berkenan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada kami, khususnya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga untuk ke depan jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam merealisasikan APBD. Selanjutnya, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat kami harapkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan APBD untuk kemajuan masyarakat dan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai bersama.
Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam agenda rapat paripurna ini, kami pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga akan menyampaikan raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045, yang mana dalam mewujudkan visi Tulang Bawang Barat 2045 yaitu Tulang Bawang Barat maju, sejahtera dan berkelanjutan. Terdapat 5 sasaran visi yang akan ditempuh melalui 3 agenda pembangunan, 8 misi daerah, 17 arah dan tujuan pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Adapun 5 sasaran visi Tulang Bawang Barat 2045 adalah peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan kepala daerah di tingkat nasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Atas pemaparan PJ Bupati itu, 6 fraksi DPRD Tulang Bawang Barat memberikan pandangannya masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Hairul Amin, juru bicara Partai Hanura dan Perindo. Menurut Hairul, dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 harus benar-benar direncanakan secara matang, lantaran pembangunan jangka panjang 20 tahun ini akan menentukan bagaimana nasib Tulang Bawang Barat di kemudian hari. 63.469.354.775 atau sebesar 67,45%. Ini mohon penjelasannya. Yang kedua, realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Fraksi Hanura Perindo juga mempertanyakan ketidakcapaian anggaran pada SKPD sebagai berikut. Dinas Pertanian dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dari target 127.750.000 rupiah terrealisasi 5.709.000 rupiah atau sekitar 4,47%. Ini mohon penjelasannya. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam program penyelenggaraan jalan dari target 79.293.418 rupiah terrealisasi 65.935.733 rupiah atau sebesar 81,81%. Ini mohon penjelasannya. Selain itu juga Eka Setiawati, selaku juru bicara dari Partai Demokrat, menyoroti terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Menurut Eka, dalam raperda ini, fraksi Partai Demokrat dapat menyimpulkan bahwa secara umum, sasaran strategi yang ditetapkan dalam kinerja tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dipenuhi, meskipun belum sepenuhnya tercapai 100%. Oleh sebab itu, Eka meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengambil kebijakan-kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan laporan keuangan. Agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2023. Rapat Dewan yang terhormat untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya kepada DPRD dan masyarakat untuk tahun anggaran yang bersangkutan, dan jelas tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan wahana evaluasi penyelenggaraan dalam rangka perbaikan dan kinerja pemerintahan
Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar prestasi yang diraih selama ini dapat ditingkatkan dalam peningkatan kualitas disiplin SDM dalam jajaran pemerintahan daerah dan tetap mengedepankan sistem pengendalian internal dan memanfaatkan pengawasan yang melekat pada masing-masing SKPD sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Fraksi Partai Demokrat setelah mengkaji rapat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 ada beberapa masukan sebagai berikut. A. Proyeksi pendapatan. Diketahui pula, dalam sidang paripurna tersebut terdapat sejumlah instruksi dari para anggota DPRD. Instruksi itu mayoritas memberikan tanggapan terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang. Tulang Bawang Barat yang menyangkut hajat kehidupan masyarakat rakyat Tulang Bawang Barat. Tadi disebutkan oleh PJ Bupati ada 5 visi, kemudian 3 agenda yang penting di dalam KPD itu. Oleh karena itu mungkin perlu dibahas dulu secara khusus. Bahannya kita olah dulu, baru nanti pemandangan umum. Terus saja kami fraksi Nasdem ini belum pernah membahas itu. Tahu-tahu sudah hari ini sudah disampaikan bahwa pemandangan umum dari fraksi-fraksi. Ini mohon pertimbangannya. Terima kasih. Raperda LKPD. Kemudian tentunya untuk Raperda RPJP kita belum melakukan penelitian dokumen yang diberikan oleh Pak Bupati dengan kita. Jadi kita berharap pada hari ini kita tetap lanjutkan paripurna, tetapi kita paripurnanya untuk tingkat 2 RKPD supaya nantinya betul-betul bisa kita dalami apakah sesuai dengan persetujuan kemudian hasil komunikasi antara legislatif dan eksekutif untuk menentukan arah pembangunan kita sesuai dengan RPJP. Jadi apa disampaikan oleh Bapak PJ tadi ada 5 dan sebagainya itu belum kami bahas. Jadi kalau kita mau pandangan umum dari mana munculnya pandangan umum kita itu, mereka itu dibilang sepakat Fraksi Perjuangan dengan dari Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra. Mereka itu dibilang. Jadi apa yang dihasilkan pada pagi hari ini kayaknya memang agak janggal. Karena keluar dari maktub yang sudah ditentukan oleh tertib kita. Di dalam tertib jelas ini dibantuskan apapun agenda yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, saya menyimak tadi ternyata tidak ada dalam agenda. Jadi mohon di cross check pimpinan. Artinya selaku pimpinan walaupun membacakan itu kita coba di cross check dulu sekretariat kita ini. Jangan sampai nanti kita ini jadi bulan-bulanan oleh sekretariat kita sendiri mungkin kurang berkoordinasi dengan pihak eksekutif depan. Atas instruksi para anggota DPRD itu, Muhammad Firsada enggan memberikan tanggapannya terkait rencana pembangunan 2025-2045. Tadi kan dari beberapa fraksi terkait pembahasan RPJPD dinilai banyak kritikan, seperti apa tanggapannya? Itu kan internal DPRD. Ya, kita menghormati. Kita nggak mau masuk ke internal, itu kan pembahasan di internal. Tapi kan tadi juga kata Bang Faisalnya, apakah kurang koordinasinya antara Pemkab dengan DPRD atau staf dari DPRD kalau dengan kita Pemkabnya? Ini yang namanya penyampaian, mungkin ya silakan ditanya gitu. Karena itu kan sudah di sini. Saya nggak bisa jawab apa yang menjadi ranah DPRD ya. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap program kerja pemerintah kabupaten ke depannya dapat berjalan maksimal sesuai dengan arahan Dewan. Dari Tulang Bawang Barat, Edi Zulkarnain, Radar TV melaporkan.